Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kelas reguler pagi, selamat malam bagi kelas reguler malam. Oke, hari ini kita bertemu di pertemuan pasca UTS. Kita akan membahas mengenai materi manajemen karir. Kalau kita bicara masalah karir, saya akan kembali dulu ke apa sih tujuan orang bekerja dulu. Saya akan mulai ke situ dulu agar kita paham sebelum ke arah karir. Jadi orang bekerja itu rata-rata punya beberapa tujuan. Saya kulik satu persatu ya. Tujuan pertama orang bekerja itu adalah gini, orang bekerja itu adalah untuk penghasilan. Nah, kalau ini orang itu maunya bahwa ketika pada saat dia mulai bekerja, kebanyakan berpikir tujuan bekerjanya adalah seberapa besar dia mendapatkan penghasilan, terutama uang ya. Kalau penghasilan kita bicara masalah uang, gaji yang mereka akan peroleh itu. Pokoknya saya bekerja, saya dapat uang. Itu tujuan orang bekerja. Tipe pertama. Tipe kedua adalah sebagian lagi berpikir tujuan bekerja adalah menjaga gengsi agar tidak dianggap nganggur. Jadi tipe yang kedua ini adalah orang-orang yang bekerja hanya untuk menutup gengsi aja, agar kalau ditanya orang bekerja di mana, oh saya bekerja di sini gitu. Jadi ada jawaban ketika ditanya orang kita bekerja di mana. Jadi hanya untuk sekedar gengsi. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah sebagian lagi bekerja, orang yang bekerja secara sungguh-sungguh. Artinya di samping mereka mendapatkan penghasilan dengan segala fasilitas yang dia miliki karena pekerjaan dia juga ingin mendapatkan satu posisi dalam suatu perusahaan yang disebut dengan karir. Dia ingin mendapatkan jabatan. Jadi tipe yang ketiga ini adalah orang yang bekerjanya sungguh-sungguh. Ketika dia bekerja sungguh-sungguh, dia ingin mendapatkan fasilitas, mendapatkan penghasilan yang bagus, tetapi dia juga ingin mendapatkan jenjang karir atau jabatan. Dia ingin, oh saya setelah bekerja begini saya mau jabatan itu, oh saya setelah sekian waktu saya mau jabatan itu. Itu tipe yang ketiga. Nah, tiga tipe ini bagaimana kalau mereka bekerja? Ini yang penting. Ketika tiga tipe ini bekerja, mereka akan bisa berubah. Karena apa? Karena waktu yang mempengaruhi perubahan mereka. Oke, kita bahas tipe pertama itu perubahannya seperti apa gitu ya. Tipe pertama tadi apa? Orang yang bekerja hanya untuk penghasilan. Oke. Tipe ini akan berubah ketika begini. Ketika dia bekerja, kemudian lambat laun dia bekerja, dia mendapatkan penghasilan, dia mendapatkan tunjangan lain-lain. Kemudian dia berpikir karena dia bekerja senang dan nyaman di situ. Satu lagi saya katakan bahwa ketika orang bekerja nyaman, dia sudah mulai berpikir, saya nggak mau dong jabatan saya di sini terus. Masa jabatan saya hanya staff terus gitu. Akhirnya dia berpikir untuk menaikkan jabatan mereka. Akhirnya apa? Dia meniti jenjang karir mereka. Ini tipe 1, sudah berubah ya. Yang tadinya hanya ingin penghasilan, mereka berubah ingin mendapatkan jenjang karir atau mendapatkan promosi atas jabatan yang ada di dalam perusahaan itu. Oke. Kemudian tipe yang kedua, yang awalnya tadi hanya gengsi sebagai batu loncatan, kan ada kan sebagai batu loncatan atau sekedar mencari pengalaman. Ada orang yang bekerja pertama kalau ngelamar pekerjaan, aku cari pengalaman pekerjaan dulu, kan ada kan yang tipe itu. Tipe-tipe yang kedua ini juga bisa berubah ketika apa? Saya katakan tadi, kembali ke ketika mereka bekerja senang dan nyaman, yang
pertamanya hanya mencari pengalaman tadi, lama-lama ketika dia senang dan nyaman, lama-lama dia akan bekerja dengan bagus dengan harapan akan mendapatkan promosi, sehingga dia akan meniti jenjang karir mereka. Oh, saya pengen promosi begini. Akhirnya apa? Akhirnya dia ingin memanage karir mereka untuk untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu yang ada dalam perusahaan itu. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga sudah pasti. Tipe yang ketiga itu sudah pasti ketika mereka bekerja, mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dari awal mereka sudah bekerja sungguh-sungguh. Dia ingin ingin menunjukkan pada perusahaan bahwa saya mampu bekerja, saya bisa bekerja, sehingga dia ingin perusahaan tahu bahwa tipe-tipe ini cocok sekali untuk untuk menjabati jabatan-jabatan tertentu yang ada di dalam perusahaan itu. Kemudian pertanyaan saya, kenapa setiap pekerja, kenapa setiap pegawai itu berpikir tentang jenjang karir? Itu pertanyaannya. Jawabannya sebenarnya begini. Ketika mereka memikirkan jenjang karir, mereka sebenarnya juga memikirkan masa depan perusahaan mereka. Sehingga kenapa mereka memikirkan jenjang karir? Karena dengan mereka memikirkan jenjang karir secara individu, mereka juga memikirkan masa depan perusahaan mereka. Faham maksud saya? Artinya apa? Artinya begini, bahwa ketika mereka, kalau orang kembali dulu, ketika orang pingin menduduki jabatan tertentu, pasti mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan giat, bekerja dengan bagus, dengan hasil yang maksimal. Dengan cara bekerja yang begini, itu perusahaan kan akan dibantu kan? Sehingga apa? Kalau semua pegawai punya cara kerja seperti ini, pasti perusahaan masa depannya juga bagus. Sehingga ini sebenarnya simbiosis mutualisme, kalau saya bilang seperti itu. Sehingga apa? Karyawan mendapatkan sesuatu, perusahaan juga mendapatkan sesuatu. Sehingga ini tadi, kenapa kok setiap orang itu butuh karir, itu sebenarnya seperti itu. Artinya bahwa ketika karir otomatis meningkat, ya kan? Karir otomatis meningkat, penghasilan mereka juga sebanding dengan peningkatannya, ya kan? Pasti penghasilan mereka juga sebanding dengan peningkatannya. Fasilitas yang dia terima juga sebanding dengan peningkatan karir tersebut. Dan juga lebih dari itu, gengsi dan harga diri naik, sehingga membuat mereka dihormati oleh karyawan lain. Efek secara status sosial, mereka akan dihormati oleh masyarakat di lingkungan sekitar mereka. Itu itu yang mengawali atau yang yang membuat orang itu kenapa berkarir. Kita masuk ke materi ya. Apa sih karir itu? Sebenarnya kalau saya bicara masalah apa itu karir, Anda bisa searching, bisa Anda cari apa sih pengertian karir. Saya ambil yang paling sederhana dari pengertian karir. Karir itu adalah jabatan dan kepangkatan yang diperoleh seseorang selama karyawan itu bekerja. Jadi jabatan atau kepangkatan yang diperoleh seseorang selama karyawan itu bekerja di situ. Mulai dari dia masuk sampai waktu tertentu ketika dia sudah tidak bekerja lagi di perusahaan itu. Itu namanya karir. Kemudian selanjutnya karir juga disebut dengan jalan kehidupan pekerjaan seseorang karyawan selama hidupnya bekerja di situ. Mohon maaf, kenapa saya katakan bekerja di situ? Dari satu perusahaan itu Anda mendapatkan karir tertentu, baru ketika Anda pindah tempat lain, karirnya juga berbeda. Sehingga yang dimaksud dengan karir itu adalah jalan pekerjaan seorang selama hidupnya bekerja di tempat itu. Ketika dia bekerja, dia akan sama meniti karir juga, tapi kemungkinan kehidupan karirnya juga berbeda. Bisa lebih bagus atau bisa lebih rendah dari karir yang sebelumnya.
Dimulai sejak ia diterima sebagai pegawai baru dan berakhirnya pada saat ia tidak bekerja lagi dalam organisasi tersebut. Ini yang dimaksud dengan karir. Oke, saya lanjut ya. Sekarang karena tadi saya sebut tentang jabatan dan kepangkatan, sedikit saya akan jelaskan apa sih perbedaan antara jabatan dan kepangkatan. Maaf, jangan salah menyebutnya ya. Oke, kalau jabatan itu apa sih? Jabatan itu adalah kedudukan atau posisi manajerial seseorang dalam suatu perusahaan. Kedudukan atau posisi manajerial seseorang dalam suatu perusahaan. Misal, direktur utama, direktur, manajer, supervisor, kepala kantor, kepala cabang, kepala bagian, dan lain sebagainya. Ini disebut jabatan. Yang lain adalah kepangkatan. Apa itu kepangkatan? Kepangkatan itu adalah tingkatan atau golongan seseorang dalam bekerja. Misal ada golongan 1A, 2A, 2B, 2C, 2D, atau menggunakan grade-grade tertentu. Biasanya grade ini grade 1 sampai 16. Sering kita dengar ya kepangkatan, oh kepangkatannya 3A, oh kepangkatannya 4C, dan lain sebagainya. Itu disebut kepangkatan. Jadi jabatan dan kepangkatan itu berbeda ya. Oke. Sekarang saya akan berikan mengenai contoh jabatan. Contoh jabatan, misalnya jabatan tertinggi itu adalah direktur, terendah adalah supervisor. Biasanya waktu untuk menuju jabatan di atasnya itu adalah, biasanya ini adalah 4 tahun. Misal Anda masuk di sebuah perusahaan, Anda menjadi staff, untuk naik jabatan menjadi supervisor misalnya, atau kepala bagian misalnya, Anda harus bekerja dengan baik dulu selama 4 tahun, kemudian Anda akan mendapatkan promosi. Tetapi tentunya promosi itu ada SNK yang mengikuti ya, ya syarat dan ketentuan yang mengikuti. Oke. Kemudian setelah jadi supervisor, kemudian 4 tahun lagi Anda jadi wakil manajer, 4 tahun lagi jadi apa, 4 tahun lagi jadi apa. Rentang waktunya setiap 4 tahun Anda akan dipromosikan menduduki jabatan tertentu. Nah, kemudian kalau contoh kepangkatan, itu begini. Kalau biasanya awal bekerja itu biasanya dilihat dari lulusan mereka. Kalau lulusan mereka itu ada lulusan SMA, biasanya masuk masuk bekerja di sebuah organisasi, biasanya kepangkatannya adalah 2A. Kemudian di 2A ini kemudian kapan naik menjadi 2B, kan gitu kan? Naik 2B setelah 4 tahun, naik lagi menjadi 4C, dan seterusnya. Kemudian kalau sarjana, Anda sarjana kemudian masuk organisasi, biasanya kepangkatannya adalah 3A. Jadi beda ya, SMA itu 2A, kalau sarjana itu adalah 3A. Kalau biasanya BUMN menggunakan grade 1 sampai 16. Bisa yang terendah itu grade 1 atau terendah itu 16. Itu biasanya mereka menentukan kriteria mereka sendiri. Jadi kalau misalnya terendah itu grade-nya 1, berarti naik grade menjadi 2 itu kapan? Setelah sekian 4 tahun misalnya itu, dan seterusnya. Jadi jabatan atau kepangkatan inilah yang nantinya akan meningkat ketika Anda bekerja di tempat itu. Jadi meningkatnya tentunya berdasarkan rentang waktu yang sudah mereka tentukan. Saya tadi memisalkan 4 tahun sekali, misalnya itu adalah rentang waktu yang mereka tentukan. Oke. Kemudian ke sini. Pertanyaannya, sampai usia berapa Anda ingin berkarir? Selanjutnya, seumur hidupkah? Kan kalau bagi kita atau bagi Anda, mahasiswa biasanya yang nanti ketika selesai kuliah, kemudian dia ingin mulai bekerja di organisasi tertentu dengan menggunakan ijazah kesarjanaannya, Anda harus mulai berpikir, apakah sampai usia berapa saya harus berkarir? Apa seumur hidup saya akan berkarir di tempat itu, bekerja seperti itu terus menerus dan lain sebagainya? Itu yang harus menjadi pertanyaan setiap karyawan.
Jadi sehingga apa? Kenapa harus bertanya seperti ini? Pertanyaan ini akan membuat Anda memanage karir Anda sendiri. Jadi pertanyaan ini akan membuat setiap karyawan memanage kenaikan karir mereka, atau memikirkan promosi-promosi apa yang ingin mereka dapati, promosi jabatan apa yang ingin mereka dapatkan itu. Jadi pertanyaannya dimulai dari situ. Kalau biasanya manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi itu biasanya mereka akan menanyakan ini kepada Anda ketika Anda mulai bekerja. Kenapa? Ini penting bagi mereka ketika Anda menjawab bahwa saya akan bekerja berkarya di sini. Mereka biasanya akan cenderung lebih menyukai orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Dengan tipe yang seperti itu biasanya dia akan bekerja lebih bagus. Biasanya. Oke, karena apa? Kenapa saya mengatakan biasanya? Karena tipe orang itu macam-macam ya. Kalau kita bicara masalah, saya sering mengatakan kalau bicara masalah benda dipindah itu gampang banget. Kalau manusia itu diatur sok gampang, sok susah, kan gitu ya. Oke. Apakah Anda ingin menjadi long life employee atau Anda merencanakan membuka usaha sendiri pada usia tertentu? Apakah Anda ingin menjadi karyawan seumur hidup Anda sampai usia pensiun, sampai mendapatkan pesangon, sampai mendapatkan uang pensiun dan lain sebagainya? Atau Anda ingin, saya bekerja sampai sekian tahun, setelah itu saya akan menjadi pengusaha, saya akan membuka usaha sendiri. Artinya apa? Saya ketika saya bekerja, saya mendapatkan pengalaman, saya mendapatkan penghasilan. Setelah itu ketika saya sudah mendapatkan ilmu, saya mendapatkan uang, saya ingin buka usaha sendiri. Nah, ada tipe-tipe orang begini. Sehingga jangan salah, kenapa contoh sederhananya yang orang Solo yang sering belanja Srabi Noto Suman. Ini contoh sederhana. Yang sering belanja Srabi Noto Suman. Kenapa kok sekarang bertumbuh serabi-serabi yang dia menggunakan nama-nama seperti Noto Suman? Karena apa? Ternyata mereka itu adalah pegawai-pegawai dari Srabi Noto Suman yang mereka sudah bisa bisa membuka usaha sendiri. Dan ketika mereka membuka, rasanya hampir sama, harganya jauh lebih murah dan mereka laris juga gitu. Itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh. Nah, contoh lain banyak banget. Oke, lanjut ya. Ini tipe karir ya, ada empat tipe, nanti bisa dibaca sendiri. Terus kemudian ke sini ini juga bisa dipelajari sendiri. Insya Allah gampang. Terus kemudian saya di sini tahap karir, ini yang penting. Tahap karir itu dimulai dari pembentukan karir. Ini saya mengambil punyanya James Gibson ya. Mulai dari ada 4 tahap karir. Pertama pembentukan karir, kedua pengembangan karir, ketiga pemeliharaan karir, keempat penarikan diri dari karir. Oke, pertama pembentukan karir. Pembentukan karir ini dimulai ketika orang bekerja, kemudian dia beradaptasi dengan pekerjaan mereka, kemudian mereka melakukan aktivitas pekerjaan dengan baik. Itu adalah tahap pembentukan karir. Jadi adaptasi, melakukan kegiatan pekerjaan dengan baik. Terus kemudian apa? Ketika pegawai ini mulai masa pembentukan karir, ketika dia bekerja dengan baik, mereka yakin bahwa ketika dia bekerja dengan baik, dia akan mendapatkan kenaikan jabatan. Itu adalah tahap pembentukan karir. Kemudian yang kedua adalah tahap pengembangan karir. Ini adalah usaha yang dilakukan seseorang yang difokuskan untuk peningkatan kinerja mereka untuk mendapatkan jabatan-jabatan yang mereka inginkan. Jadi ada usaha atau ada effort yang sungguh-sungguh agar mereka mendapatkan jabatan yang mereka inginkan. Itu pada masa pengembangan karir. Yang ketiga, tahap ketiga adalah masa pemeliharaan karir. Dalam masa pemeliharaan karir ini ketika dia sudah mendapatkan jabatan terus, mereka akan memelihara jabatan itu. Naik lagi jenjang yang saya sebutkan tadi, setiap 4 tahun dia akan naik jenjang dan seterusnya. Itu pemeliharaan.
terus-menerus dia akan memelihara. Ketika sudah menjadi supervisor, mereka pelihara, bekerja dengan bagus. Kenapa? Dia ingin menjadi wakil direktur. Bekerja dengan bagus lagi, lebih meningkat lagi, motivasi kerjanya lebih bagus lagi, dia ingin menjadi wakil direktur. Misalnya seperti itu. Itu adalah tahap pemeliharaan karir. Yang keempat adalah tahap penarikan diri dari karir. Tahap penarikan diri dari karir itu mereka menyelesaikan karir mereka atas sebab-sebab tertentu. Bisa jadi karena penarikan diri dari karir itu mereka pindah bekerja, atau mereka sudah memasuki usia pensiun, atau karena keadaan tertentu, misalnya meninggal, terus kemudian kecelakaan yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Itu adalah tahap penarikan diri dari karir. Kemudian kalau saya bicara masalah jenis karir yang sering kita dengar, jenis karir itu ada 5. Yang pertama promosi, yang kedua adalah rotasi atau mutasi, yang ketiga adalah demosi, yang keempat dikeluarkan atau dipidanakan, yang kelima adalah pensiun. Ini adalah jenis karir yang nanti di materi selanjutnya akan kita bahas. Oke. Mungkin sampai di situ materi saya, dan insya Allah materi lain bisa dipahami dengan Anda membaca materi yang akan saya sampaikan di Google Classroom. Oke, mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.